Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi guys. Ketemu lagi. Bareng saya Eka Budiansyah dan juga Joni Lono Mulia di review MotoGP Prancis 2022. Oh, oke. Bang, Ya, untuk teman-teman ya, tetap jaga kesehatan. kesehatan, Prokesnya juga harus tetap dijaga. betul. Karena sebenarnya status pandemi itu belum dicabut, ya? belum dicabut dan masih banyak ya anjuran pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak dan jangan lupa mencuci tangan. Itu dia guys. Karena ya kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oke, Bang. Ya, Ini review MotoGP Prancis 2022. Menarik. Kenapa menarik? Karena ya sebenarnya ambiar juga prediksi. iya. Ambiar meneh, bro. Seiring ambiarnya Pecco Bagnaia Betul, ya. dan juga Quartararo. Setuju. Quartararo memang sih nggak ambiar ya Bang, tapi Ya. nggak mampu untuk menapaki podium di rumah sendiri nih. Karena sebenarnya kan ambisi dia tuh mencoba untuk menang dan mencatat sejarah menjadi pembalap Prancis pertama yang berhasil menang di kampung halamannya. Dan itu sampai sekarang belum kejadian. terpecahkan, belum kejadian. Betul. Tapi salut buat Enea Bastian ini. Matkrek. Siap 86. Karena bagaimanapun juga Enea Bastian ini sebagai pembalap tim satelit berhasil ya menapaki podium tertinggi di sirkuit Le Mans. Iya, betul. Oke Bang, Siap. ini tanpa berpanjang lebar, cielah kayak pidato. Iya. Ini kita akan membahas yang pertama tentunya analisa kemenangan Enea Bastian Iya, ini. Betul. Karena kalau kita lihat Enea Bastian ini bisa dibilang dia nggak superior loh Bang. Betul. Sejak dari sesi FP1 Iya. ya apa ya, bukan pembalap yang mampu mendominasi sesi latihan bebas Iya. dan bahkan sesi kualifikasi. Betul. Ya memang sih adalah sedikit colok Ya, gitu kan. bahkan Tapi sempat bikin kejutan kan memecahkan rekor lapnya Johan Zarco Iya. dari 131 sekian menjadi 130 sekian 5 Tapi sekian. diambil lagi Johan Zarco. Johan Zarco diambil lagi kemudian oleh Pecco Pecco Bagnaia. Bagnaia. Nah, Bang, ini kenapa nih, Ya. Bang? Seorang Enea Bastian ini yang memang sebagai tim satelit Ducati mampu, ya maaf ya guys, menampar bolak-balik nih. Bolak-balik, kenapa gue bilang bolak-balik? 3 kali menang guys, Ya. iya nggak? Ya. MotoGP Qatar, ya kan? Amerika MotoGP Amerika dan Prancis. dan juga Prancis. Sementara pembalap di pabrikannya, ya kita ketahui, Bagnaia baru menang di kemarin, di Jerez RS. Padahal kontrak udah diteken sampai 2024. Betul. Sementara Jack Miller, ya abang tahu sendiri, Gantung nih dia. nih. digantung Iya. sama Ducati. Betul. Gimana nih menurut Bang Joni? Jadi kalau kita melihat benar tadi apa dikatakan oleh Eka bahwa Enea Bastian ini cukup superior dalam hal adalah saya lebih cenderung menyebutnya sebagai Mr. Sunday. Wis, kayak Rossi dong Bang. Betul, bahkan seorang Valentino Rossi kita ingat pada saat dia debut tahun lalu di Mugello. Wah, ini orang namanya Enea Bastian ini nih El Diablo. Jadi bukan cuma Bagnaia, bukan Bagnaia. cuma Quartararo. Benar-benar menunjukkan potensi yang ada dan dia bahkan melihat bahwa memang Enea Bastian ini punya skill untuk bisa menjadi pembalap MotoGP hebat dari Italia di masa-masa mendatang. Itu yang julukin El Diablo Rossi. El Diablo itu Rossi, the devil. Dia dalam bahasa itu kan persis El Diablo sama dengan ini itu Valentino Rossi kepada Enea Bastian ini. Padahal kan julukannya The Beast The kan? Beast, karena kan dari istilah, dari ngambil dari katanya bestia, kan Bastian ini. Jadi ini sebenarnya dipelesetin ke situ. Betul. Ini kalau kita melihat sebenarnya adalah bahwa kemampuan dia yang makin matang setelah musim kemarin mampu beradaptasi dengan cukup baik dan syukurnya juga mungkin dia mendapatkan paket motor Ducati yang kurang lebih stabil. Apa artinya stabil adalah motor yang memang
GP Desmos edisi 21 ini sudah istilahnya bisa dibaca performanya seperti apa. Dan jangan lupa juga bahwa dia mempunyai dukungan dari seorang crew chief Albix atau Alberto Gribuola yang sudah makan banyak asam garam bersama Andrea Dovizioso, yang mungkin entah kebetulan atau sudah disuratkan untuk bergabung dengan Enea Bastianini ini, yang punya karakter ternyata mirip dengan seorang Andrea Dovizioso. Mirip dengan Andrea Dovizioso di mana? Dia mampu menjaga tingkat keausan ban itu semaksimal mungkin. Karena kalau kita ingat kemarin adalah hampir semua memilih opsi ban itu medium soft. Bahkan awalnya itu semua soft. Nah, Enea Bastian ini yang memang fix masih menggunakan medium soft. Dan kalau kita lihat, dia memang strateginya adalah jelas bahwa dia akan coba start sebaik mungkin, mengikuti rombongan terdepan, dan itulah karakter seorang Andrea Dovizioso seperti menitis ke Enea Bastian ini adalah dia menunggu momentum di mana saat beberapa 10 lap terakhir lah, dan ini dilakukan oleh Enea Bastian ini tidak hanya di Prancis sebelumnya, di Qatar juga, di Amerika juga, dan kita melihat bahwa kemampuan dia menjaga tingkat keausan ban jauh lebih di atas pembalap-pembalap Ducati pabrikan. Ini yang kemudian akhirnya, ya yang saya selalu ingat tuh Enea Bastian ini pasti pada saat komentar juara itu, pada saat dia jaga tingkat keausan ban, kemudian dia berhasil mendekati pembalap di depannya, langsung oke, ini saatnya saya melakukan penyerangan, terlepas itu berhasil atau tidak. Tapi ternyata penyerangan kemarin terhadap Pecco Bagnaia yang dari lap 5 lap 4 itu memimpin balapan itu, ya saya rasa cukup mengejutkan. Kenapa begitu mengejutkan? Karena dia menyalip di awalnya di Dunlop Chicane tuh yang 3 dan 4, kemudian agak menjauh, dibalas oleh Pecco Bagnaia. Cuman Pecco Bagnaia karena mungkin, waduh, Enea Bastian ini nih, udah gitu mungkin kaget juga bahwa ya ini kan motor yang bawa gua kemarin cukup bagus. Dia salah fokus sehingga seharusnya di tikungan 8 itu mengerem lebih jauh, dia terlalu dekat, alhasil harus keluar dan berhasil diambil Enea Bastian ini lagi. Dan sementara dari 8 ke 9, 10 itu kan straight line. The power of Ducati itu membuat Enea Bastian ini cukup aman, dan ternyata dibuktikan dalam 7 lap itu langsung mimpin terus. Setelah akhirnya ya karena kagetnya Pecco Bagnaia dicolok oleh Enea Bastian ini, dia kaget melakukan kesalahan di 8. Sebenarnya coba tenang, tapi mungkin udah fokus nih mikir gimana nih ngejarnya, kan tinggal 7 lap. Di tikungan 13 dia melakukan kesalahan, low set dan DNF. Alhasil Enea Bastian menjadi juara, dan ini menjadi kemenangan benar ketiga kalinya. Dan uniknya lagi nih, saya mencatat ada ya entah ini cocok logi atau kebetulan serba 3 dari Enea Bastian ini karena 3 kali juara. Nomornya juga ada 3-nya. Kemudian ini Ducati ketiga berkali berturut-turut, karena dengan kemenangan ini berarti Ducati mulai 3 kali beruntun juara di sirkuit MotoGP Le Mans. Dan yang unik lagi adalah Enea Bastian ini berhasil menang 3 kali di MotoGP musim ini tanpa menempati posisi pole position. Ini artinya bahwa ya kenapa akhirnya saya menganalogikan dengan sosok seorang Andrea Dovizioso, terlepas emang dibimbing oleh Gribuola, crew chief mantan Andrea Dovizioso, ya mau nggak mau bahwa dengan gaya seperti ini Ducati, terutama Gresini Racing MotoGP Team ini punya kans atau punya istilahnya target lebih tinggi lagi. Yang awalnya mungkin di Qatar itu kebetulan karena motornya lebih bagus, kemudian di Amerika kebetulan nih karena ini kesulitan. Tapi di ketiga ini saya harapannya sih nih mulai kemudian di ronde 8 dan selanjutnya Enea Bastian ini bisa tampil lebih konsisten, lebih percaya diri lagi, dan juara dunia, bisa jadi juara dunia. Tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk bersaing untuk memperebutkan titel juara dunia MotoGP musim ini. Itu makin ditampar lagi tuh Bang, bukan ditampar lagi tapi pukul itu kalau sampai Enea Bastian ini yang juara dunia gitu kan. Jadi buat apa gue nyewa, ya nih kalau ibaratnya tim Ducatinya pabrikan ngomong. Terus buat apa gue nyewa Jack Miller? Buat apa gue ngontrak si Pecco sampai 2024? Kalau sampai tim satelit yang justru juara dunia. Tapi yang sebenarnya kalau saya melihat emang ini dinamikanya Ducati. Satu sisi dia memang mencoba untuk terus memplot sistem regenerasi dengan pembalap mudanya. Namun di sisi lain memang ini menjadi blunder nih buat pembalap Ducati pabrikan, karena memang dituntut harus lebih sempurna dari tim satelit. Dan jangan lupa nih,
Enea Bastian ini kan pada faktanya itu emang dikontrak sama Ducati pabrikan. Ya. Jadi mereka Enea Bastian ini, Luca Marini dan juga Jorge Martin. Ya. Dengan harapan kedepannya ini menjadi istilahnya lapis atau layer kedua di saat nanti pembalap katakanlah Ducati pabrikannya tidak begitu menonjol. Nah ini yang menjadi paling terancam ya jelas adalah Jack Miller. Tapi nanti kalau untuk yang soal kontrak kita Siap. akan ngobrolin setelah ini nih, Bang. Review ini ya. Ya setelah ini ntar kita ngobrolin untuk yang kontrak. Siap. Tapi gue ngeliatnya gini Bang, kemarin memang ibarat ya tadi kalau Bang Joni bilang menyerang di terakhir-terakhir nih. Iya. Ini ibaratnya kalau main bola counter attack nih Bang. Betul. Counter attack, pencet tombol segitiga langsung. udah kemain PS. Dan memang sengaja bahwa dia nyerang di lap-lap terakhir ini agar memastikan bahwa ya di saat pembalap lain malah bermasalah dengan bannya, yang ini Enea Bastian ini udah pede gitu. Artinya waktunya tinggal push, masih bisa dan bisa lebih jauh. Tapi gue ngeliatnya gini, ini antara Enea Bastian ini dengan Pecco ada semacam kayak perang mental nih. Kemarin di Le Mans ini ada kayak semacam perang mental. Enea sendiri ngakuin bahwa gue sengaja berusaha mencolok dalam arti mengganggu Pecco Bagnaia. Gue ingin membuat dia gugup. Iya. Itu yang diungkapkan oleh Enea Bastian dan berhasil Bang. Betul, meskipun Pecco Bagnaia ya nggak mau ngaku. Pecconya ngeles dia Bang. Kayak Bajaj. BMW Bajaj merah warnanya sama kan kayak motornya. Itu gampang kalau Bajaj ngelesnya gampang. Jadi orang macet-macet wah sisi kiri masih kosong ambil. Nah, ini gini, gue ngeliatnya ya entahlah memang ini akhirnya Pecco yang kalah mental. Betul. Atau memang ya lagi-lagi fokusnya tadi teralihkan oleh tikungan 13. Iya. Ketika Pecco berbicara bahwa sebenarnya nggak ada masalah Enea Bastian ini mengambil posisi dia. Betul. Karena gua akan mengambil lagi posisi itu setelah beberapa lap ke depan. Iya. Menurut Pecco, itu ritme balapnya justru dia lebih cepat daripada si Enea Bastian ini gitu loh Bang. Betul. Gimana tuh Bang? Kalau saya sih sebenarnya itu kalah mental, kaget. Sebenarnya mungkin kalau itu di lap-lap istilahnya di tikungan di sektor pertama diambilnya mungkin agak sedikit tenang karena itu beberapa sektor masih jauh. Nah ini bagaimana caranya setelah meninggalkan jauh itu Pecco coba recovery. Nah mungkin pada saat berkonsentrasi pasti memikirkan banyak hal bahwa wah ini masih berapa lap nih, ini saya harus gimana nih. Nah pada saat itu menghadapi tikungan 13 yang memang agak tricky. Sebenarnya tricky karena itu kan double tikungan kan, 13-14 yang benar-benar agak menyulitkan. Nah pada saat mungkin dia pikir bisa dia agak sedikit keluar sebenarnya sehingga kehilangan kontrolnya, low set dan akhirnya crash. Dan permasalahannya mungkin crashnya itu benar-benar bikin dia kaget sehingga tidak bisa dihidupkan lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya bilang kalah mental? Bagaimana enggak Pecco Bagnaia jumawa istilahnya bahwa dia begitu superior, pole position, pecahin rekor, kemudian juga membuat lap tercepat, dan tinggal 7 lap. Artinya awalnya mungkin dia tidak menduga bahwa Pecco diserang oleh Enea Bastian ini tuh di tikungan Dunlop Chicken, karena mungkin dia pikir pasti akan di tempat yang lain ini di Dunlop Chicken yang memang agak menyulitkan dan butuh beberapa ini kaget. Sebenarnya coba untuk counter dengan asumsi bisa ngambil di 8 malah dia melakukan kesalahan, mengalami terlalu dekat, dan mungkin dari segala macam ini tuh membuat dia harus segera recovery, tapi tidak sadar bahwa ya di sektor 4 ini sebenarnya yang cukup menyulitkan buat motor tidak hanya Ducati sebenarnya, bahkan motor-motor yang lain, karena kemarin itu pure semua pembalap itu mengakui kesulitan dengan front end atau ban depan, terutama di tikungan 10 ya Bang. Betul. Itu udah catering banget, udah geter banget gitu. Nah di saat itu ya mau nggak mau pembalap pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengcounter. Nah mungkin nih Pecco Bagnaia agak sedikit loss atau kehilangan fokus hanya beberapa sepersekian detik. Dia coba untuk mungkin pada saat itu, wah ini kerendahan nih, oh no, udah. Dan dia mengakui dan melakukan kesalahan, ya udah harus
dilupakan, bersiap untuk menghadapi Mugello. Itu dia bilang sendiri juga bahwa ini kesalahan bodoh sebenarnya, nggak harus dilakuin. Betul. Jadi pure nih Bang ya, Pure. ini kesalahan Peko sendiri. Iya, dan sebenarnya andai nih kalau Peko kemarin bisa menang, dia itu mengikuti jejak gurunya, legenda MotoGP Valentino Rossi yang berhasil menang dan juga pole position. Karena selama ini kalau umpamanya kemarin kejadian, baru 2 orang Italia tuh yang bisa pole position dan menang. Nah, itu dia. Sayangnya dia tidak bisa mengikuti gurunya. Mungkin nanti Enea Bastianini nih Bang. Amin. Karena ya ini kan sebenarnya tinggal nunggu kapan Enea Bastianini pole, terus udah gitu menang kan? Betul. Kemarin 3 kemenangan ya bukan dari pole kan? Pole position ya. Itu. Jadi itulah tentang analisa kenapa seorang Enea Bastianini berhasil menang Juara di sirkuit Le Mans. Iya. Sekaligus ya itu tadi Bang ya, ngebahas sedikit bukan ngebahas sedikit tapi ngebahas tentang apa yang terjadi oleh Pecco Bagnaia. Iya. Gitu. Tapi gue ngeliatnya gini Bang, emang sih ini apa ya? Agak sedikit terbantu lah kalau untuk Enea Bastianini. Iya. Karena terbantunya gini, terbantu oleh yang tadi Bang Joni bilang bahwa kru chiefnya Alberto Giribiola ini ya banyak banget asam garam yang udah dimakan sama dia dan Andrea Dovizioso gitu kan. Musim di Ducati, kemudian dipercayakan kepada ini dan dia mulai memberikan istilahnya influence pengaruh dan ternyata cocok dengan Enea Bastianini. Karena gini, kalau kita bicara soal kru chief, ini kru chiefnya Pecco Bagnaia, Christian Gabarini Sebenarnya bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, Iya. tapi pengalaman dia untuk membawa seorang bisa juara dunia, ya kan Udah terbukti sih dia. terbukti. Tapi kan lama banget nih Bang. Betul. Lama banget, dari era Chris Stoner. Kemudian ke 2011, itu pun masih saat di Honda Repsol. ya. Repsol Honda. Ya, nah terus sudah gitu. Sempet nanganin Jorge Lorenzo. Nah, itu maksud gue. Iya. Ketika dia menangani Jorge Lorenzo, kans untuk Jorge Lorenzo juara dunia di Ducati kan nggak Belum. sebaik Andrea ini Dovizioso. ya. Iya, Andrea ketika Dovizioso, Dovizioso bersama Giribiola. Betul. Nah, ini menurut gua beruntungnya seorang Enea Bastianini dapat kru chief Alberto Giribiola. Oke. Ya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba Ducati berpikir, coba di switch gitu kan. Gabarini tanganin Enea Bastianini, terus Giribiola tanganin Pecco Bagnaia gitu kan. Ducatinya pengen lihat gimana hasilnya gitu kan. Tatanya malah hancur dua-duanya gitu kan, karena nggak biasa gitu kan. Ya kan kita butuh apa ya Bang? Pergantian kru chief. Betul. Butuh adaptasi kan. Setuju. Karena memang kalau dari Ducati ini bukan istilahnya seperti apa yang terjalin antara Rossi dengan Jeremy Burgess yang begitu dekat sekali. Di Ducati ini memang ada kebijakan bahwa yang menentukan siapa kru chief, siapa ini adalah Ducati pabrikannya. Beda nih. Betul. Karena gitu. Satu, Christian Gabarini under Ducati. Betul. Giribiola under Ducati. Terus Rigamonti, kemudian Pupulin, semua itu under semua Ducati. under Ducati. Iya. Jadi keputusan ada di Ducati. Betul. Ya kita lihat aja nanti kayak gimana nih. Gitu. Tapi gue berharap udahlah. Kejadian ya. Bukan, pengen tahu juga sih. Jadi apa ya Bang? Buat gue ngelihatnya, ini pure skillnya si pembalap. Gitu. Kalau buat gue ya Bang. Iya. Tapi kalau buat teman-teman kan ya mungkin ada pandangan berbeda. Iya. Gitu. Oke, itulah. Nah, Bang, kita ngobrolin soal ya pembalap Ducati lagi tapi yang di podium 2. Jack Miller. Iya. Podium 2 kan? Betul. Karena Aprilianya podium 3. Nah, ini Jack Miller. Gua ngelihatnya dia berani. Betul. Berani mengambil resiko dengan menggunakan ban soft. Iya. Menurut Bang Joni, ini apa yang membuat seorang Jack Miller, ya ini ban soft loh. Iya. Tapi soalnya kemarin
awalnya menjadi wingman, penjaganya Penjaga. Peko. Malah saya Kenapa dia nggak kabur duluan? Ya, itulah. Jadi ini yang menjadi permasalahan Michelin sejak berubah menjadi one make tire supplier menggantikan Bridgestone ini adalah bahwa Michelin ini memang agak dikeluhkan terkait dengan front end-nya. Tetapi untuk rear end-nya ini cukup andal lah. Cuma problemnya adalah pembalap kan lebih percaya untuk bisa mendapatkan front end yang Ban lebih depan. maksimal. Nah, problemnya untuk si Jack Miller ini adalah dia sudah coba medium dari sesi free practice 4 Ya. sampai kemudian warming up tes itu di pagi harinya itu dia tidak bisa mendapatkan feel yang enak gitu dengan menggunakan nggak nyaman medium. Nggak nyaman, jadi bentar-bentar kok kayak hilang-hilangan gitu. Ya, Akhirnya sama. diputuskan menggunakan soft. Nah, cuman emang soft ini dengan karakter seorang Jack Miller yang ya ini agak menguras. Itu Bang, karena kalau kita ketahui Jack Miller ini kan bukan orang Bukannya pembalap yang smooth, gitu, yang bisa tapi lebih tahan, agresif. lebih agresif. Nah, ini pada saat awal-awal kan dia 4 lap tuh Ya. nge-gap kan, Ya. awal-awal startnya bagus, tikung pertama kedua ngilang, udah 4 lap tuh mau didekati oleh Francesco Bagnaia. Banyak yang bilang, wah dikasih nih, enggak, memang akhirnya sadar kalau umpamanya dia push sampai habis, dia itu kelar. Makanya dia coba istilahnya di preserve, ditahan sampai tahap-tahap terakhir, dan itu sebabnya pada saat kemudian dia diserang oleh Enea Bastian ini yang saya katakan punya kemampuan skill lebih bagus dalam manage ban, akhirnya berhasil meninggalkan Jack Miller. Ya. Dan beruntung aja di belakangnya Jack Miller, Alessio Spargaro kerepotan menahan gempuran Fabio Quartararo. Kalau mamanya kemarin itu mungkin Dilepas aja, kelepas ya. Kelepas sendiri, kedapat sama Alessio Spargaro juga. Itu, jadi bener-bener, dan pada saat ketika ditanya, kok lu malah milih soft sendiri ya? Jack Miller mengatakan, susah buat saya karena medium saya tidak begitu confidence dan juga hilang-hilangan. Jadi benar-benar butuh usaha keras. Bisa-bisa mungkin kalau pakai medium awalnya udah crash di awal-awal, dia bilang. Itu masalahnya. Jadi ya ini pinter-pinternya si Miller dengan crew chief-nya Betul. untuk mengatur strategi penggunaan ban ya. Iya, walaupun dia pakai belum soft pakai soft. Karena kalau mamanya mungkin medium dia nyaman banget, dia mungkin akan coba untuk menggunakan medium, dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan dia akan bantu Pecco Bagnaia untuk Bastian ini tidak Wingman lagi. jadi wingman. Jadi ya Padahal nggak ada tim order ya. nggak ada ya. Cuman mungkin Miller sadar bahwa posisinya saat ini adalah memang kemarin itu kan Pecco Bagnaia sebagai favorit. Ya. Dibuktikan dengan performa kualifikasi, kemudian fastest lap juga, dan bahkan dia kan memimpin dari lap 4 sampai lap 20 sebelum lap 7. Akhirnya disikat sama Iya, Enea Bastian ini melakukan kesalahan sendiri. Betul. Oke, Bang, Aprilia Bang. Aprilia. Gue ngelihat Aprilia, wah ini makin konsisten nih. Ya. Terutama Alex Espargaro. Espargaro, betul. Podium. Iya, 3 kali beruntun nih, udah podium 3 terus. Sampai akhirnya konsesi hilang. Iya. Dan sekarang setelah MotoGP Le Mans, ini hanya selisih 4 poin nih. 4 poin dengan dari Quartararo. Menurut Bang Joni, apa yang membuat Aprilia akhirnya mampu untuk podium di Le Mans? Ya, saya melihatnya memang lebih kepada faktor bahwa kemarin tuh banyak pembalap yang bertumbangan juga, bagaimana Joan Mir, kemudian Alex Rins, kemudian juga Pecco Bagnaia. Seandainya mungkin kemarin itu tidak ada yang berjatuhan, pure semua bertahan di ini, mungkin hasilnya tidak akan podium juga kan, karena podium ketiga kemarin kalau Pecco Bagnaia tidak jatuh pun dia finish keempat. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa patut acungi jempol buat Alessio Spargaro, artinya dengan kondisi bahwa ya namanya balapan kan, betul. Ya siapa yang pembalap yang dihitung itu adalah yang finish. Yang mau cepet dari kualifikasi tapi kemudian dia crash kan finish apa masalahnya ya. Ini yang di istilahnya dipakemkan oleh seorang Alessio Spargaro adalah bagaimana motornya bisa dibawa finish, dan kemarin tanda petik blessing in disguise berhasil podium ketiga. Nah, tinggal mungkin ini meningkatkan konsistensi Aprilia ke depannya lagi, karena kalau kita melihat di trek-trek yang Mugello, kemudian ketemu lagi Sachsenring, ini akan seperti apa, ini kan masih jadi pertanyaan, karena Aprilia belum sama sekali melakukan tes yang istilahnya intensif
Dan Tapi Mugello kan udah bang. ya, cuma hasilnya kan masih kalah dari Ducati. Ini Ya, yang apalagi dengan kondisi motornya saat ini kan lebih baru dari tahun-tahun sebelumnya, di mana lebih cenderung ke kestabilan yang cukup bagus dari Aprilia ini. Dan sementara kalau kita ketemu Mugello nanti, ini benar-benar banyak top speed yang dimanjakan. Nah, kita akan lihat nih apakah Aprilia mampu. Karena kemarin pun seorang Aleix Espargaro itu menegaskan bahwa dia juga kesulitan karena ban depannya itu tiba-tiba bermasalah abis, susah dibelokin, harus beberapa kali dia harus melakukan save karena istilahnya mestinya dia bisa nikung lebih rebah, tapi untuk menjaga tidak jatuh ban depan ini dia mencoba untuk aman. Ini paling tidak masih menjadi PR buat Aprilia, meskipun ya secara hasil mungkin, wih keren 3 kali podium, padahal usaha yang dilakukan oleh seorang Aleix Espargaro luar biasa kerasnya. Oke, jadi ya ini memang patut diacungi jempol lah untuk peran Aleix Espargaro dengan Aprilia. Betul. Karena ya bagaimanapun masih seorang Aleix Espargaro yang membawa Aprilia tampil di depan. Betul. Maverick masih adaptasi lah. Dan jangan salah loh, di tim itu kalau nggak salah Aprilia Racing dia yang memimpin klasemen. Di tim ya? Iya, di tim. Di bawahnya Suzuki. Jadi juara konstruktor nih sebenarnya harusnya nih. Harusnya. Ada kemungkinan untuk itu selain juara dunia. Betul. Oke, Bang. Ini gue ngeliat Suzuki. Aduh, apa ya? Bisa dibilang sedikit menangis lah dari hasil di MotoGP Prancis kemarin. Betul. Udah sebelum MotoGP Prancis ada kabar ceder. Iya. Itu yang udah kita selesai syuting, tiba-tiba sampai rumah mundur. Ada rilis dari Suzuki motor kan. Jadi kita emang visioner sebenarnya. Iya. Nah, sementara hasil di MotoGP Prancis kemarin dua-duanya ambiar. Iya. Jadi kalau mengibaratkan istilahnya itu pahit, manis pahit. Aduh. Pahit karena ada kabar Suzuki bakal mundur meskipun digantung. Ya. Kemudian manis sebenarnya karena secara performa ada peningkatan. Peningkatan cukup bagus karena di Lemang sebelum-sebelumnya boncos. Ya. Pahit lagi ya karena di saat eksekusi kesulitan dan bagaimana ya memang kedua pembalap ini tanda petik tidak diuntungkan. Bagaimana Alex Rins harus berjibaku motocross keluar dari tikungan ke gravel sampai berusaha untuk ini, tapi kemudian terjatuh setelah dia coba untuk menguntit di belakang Pecco Bagnaia. Lantas juga Joan Mir crash di tikungan 14 karena masalah ban depan yang memang menjadi istilahnya polemik. Dan ya mungkin kalau mama dituding ke semuanya tuh iya ban depannya nggak dapat, cuman mana mau gitu misalnya mengaku iya ban depan gue jelek, mungkin gitu kan. iya yang lain aja pakai nggak masalah, padahal ya kalau mamanya sempat diperbincangkan atau mendengar lebih jelas informasi ini ya Bastianini, kemudian Jack Miller, kemudian Aleix Espargaro, iya depannya tuh emang susah nih, ini artinya ya Joan Mir mungkin kemarin itu harus istilahnya kehilangan konsentrasi, kehilangan ban depan dan crash di 14. Begitu juga sebenarnya Alex Rins pun dia tuh istilahnya harus keluar dari slipstreaming Pecco karena di tikungan 2 itu menikung cukup kencang ke kanan, dia keluar, sayangnya ending keluar tikungan 4-nya itu nggak cukup bagus, nggak mulus yang seperti apa yang terjadi Johan Zarco di sesi FP2 ya. Betul. Nah, akhirnya dan crash dua-duanya DNF. Dan setidaknya tapi mereka tetap optimistis karena di Mugello nanti ya dengan hasil sesi latihan free practice pertama sampai kualifikasi menjanjikan, mereka berharap di Mugello bisa mengulang hal yang serupa. Itulah. Ya kita berharap lah untuk Suzuki. Ada sebuah kejutan lah bukan di Mugello. Betul. Karena bagaimanapun juga ini segala kejutannya kejutan yang baik ya, baik dong. Kejutan yang baik ini membawa raport untuk si Joan Mir dan juga Alex Rins MotoGP 2023 ya. Iya. Siapa ya kira-kira yang mau ngerekrut mereka berdua? Betul. Terakhir Bang. Oke. Ini gua ngeliat pasukan Honda. Ya kita ketahui nih. Finish terbaik oleh pembalap Honda adalah Marc Marquez di urutan ke-6. Iya. Sementara yang lain kesulitan untuk menaklukkan sirkuit Lemang. Iya.
ada apa dengan Honda, ada apa dengan Marc Marquez? Jadi ini saya melihat Honda Racing Corporation istilahnya nge-PHP-in 3 pembalap di luar Marc Marquez, Pol Espargaro, Nakagami, dan Alex Marquez. Karena pada saat Marc Marquez tahun 2020 kemarin menjajal motor itu, Honda RC 213V ini benar-benar murni baru, sesuai dengan masukan dari para pembalap non Marquez. Oke. Non Marc Marquez artinya dari konstruksi, geometri sasis, mesin juga, elektronik yang benar-benar akhirnya ya Santer Kabar kan si geometri sasisnya dimundurin ke belakang dengan alih-alih itu meningkatkan rear grip yang lebih baik. Distribusi bobotnya agak sedikit ke belakang. Iya, demi memaksimalkan rear grip ban belakang, dan ini sebenarnya cukup ada hasilnya. Di Qatar dengan berhasilnya Pol Espargaro podium ketiga. Ya mungkin kalau nggak salah, kalau nggak melebar dia bisa juara 2 tuh kemarin. Nah ternyata kemudian Marc Marquez balik kembali setelah absen, ya kejadian paling monumental adalah dia harus absen insiden crash di Mandalika, absen 2 musim, dia datang dan kemudian 2 seri itu dia gagal dan balik lagi, kemudian memberikan feedback yang macam-macam. Nah dari awalnya disebar kepada 3 pembalap non Marc Marquez, nah sekarang kembali orientasinya ke Marc Marquez sentris. Apa ini, pengen apa itu, dan bahkan kita lihat waktu kemarin di tes Jerez, Marc Marquez menjajal istilahnya winglet yang tahun 2020. Yang satu lagi lah ya. Nah, dan ini yang sempat membuat akhirnya ya sempat terkuak, yaitu Nakagami yang akhirnya lo ya udah kasih Marquez aja semuanya, kasarnya begitu. Dari sini terlihat bahwa sepertinya HRC kebingungan dan melihat bahwa kehilangan, tidak mempercaya lagi Pol Espargaro, Alex Marquez, Nakagami, yang notabene sebenarnya bisa menjadi ya pembalap-pembalap untuk mendulang poin. Ini kembali ke Marc Marquez yang ya memang performanya lebih baik di antara mereka. Cuman pasalnya dengan kondisi memberikan fokus atau prioritas kembali ke Marc Marquez, ini akan menimbulkan langkah mundur ketiga pembalap ini. Padahal ya kita tahu di saat Marc Marquez nggak ada, mereka ini punya potensi. Bagaimana Alex Marquez di 2020 cukup bagus di trek basah, kemudian Nakagami sempat juga mencetak pole position di Teruel, dan ternyata ini tidak berubah. Dan satu hal lagi adalah untuk tim tahun ini semuanya motor 2022, akan tetapi untuk 2 motor tim satelit Alex Marquez dan Nakagami ini tidak ada istilahnya update terbaru yang diberikan. Ya maklum, belum separuh musim. Idealnya itu biasanya seorang tim satelit yang ini di paruh musim kedua baru dikasih update yang terbaru. Ini yang menjadi masalah. Lagi-lagi pun kalau kita melihat Marc Marquez pun masih sedikit kesulitan, dan makanya dia selalu ya kita akan melakukan yang terbaik lah, menggunakan hal ini, dan kita akan minta Honda yang terbaik. Dan bahkan Santer Kabar nih katanya manajer timnya Alberto Puig setelah Prancis ini terbang ke Jepang, ketemu HRC, ketemu insinyur, nggak tahu mau dimarahin atau apa, yang nggak ngerti ya. Tapi yang pasti ya mungkin lagi-lagi nih menandakan bahwa ada istilahnya kembali arah prioritas ke Marc Marquez. Karena gini, gue ngelihatnya sebelum pekan MotoGP Prancis dimulai, ini Marc Marquez udah bukan sesumbar sih, tapi udah optimis lah. Udah optimis bahwa MotoGP Prancis ini, sirkuit Le Mans ini, Honda ataupun gue lebih baik, 5 lah, bisa lebih baik gitu kan. Tapi akhirnya setelah MotoGP Prancis, ya gue dengerin Marc Marquez ngomong bahwa awalnya dia udah nggak yakin nih bahwa dia bisa ya tampil lebih baik lah di Le Mans. Jadi seolah-olah apa ya? Ya memang kesulitan nih. Setuju. Dengan RC 213 yang saat ini 2022. Betul. Nah, tapi Mugello nanti ini ada sedikit harapan nih. Iya. Karena memang secara ya harapannya sih mungkin akan lebih punya, kan banyak tikungan yang flowing, kemudian corneringnya butuh rear grip yang cukup bagus, plus juga ada 2 straight lurus. Seharusnya nih ya kebangkitan lah buat Honda. Nah kita akan tunggu nih Puig marah-marah apa nih ke hasilnya engineer. Apa nih setelah pergi ke Jepang gitu langsung kan? gitu. Oke Bang, siap. Ternyata itu ya untuk analisa review MotoGP Prancis 2022. Ya. Saya Kabudiansyah
dari Autos ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Dah.